Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, pertama-tama ya seperti biasa Bapak ingin mengetahui kabar kalian ya anak-anak, siswa maupun siswi SD Atalia kelas 3. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya tentang fikih ibadah. Ya, bisa kalian buka bukunya halaman 45. Nah, sebelum kalian belajar ya kalian persiapkan bukunya ya dibuka ya, dan jangan lupa juga membaca doa ya. Dan pertama-tama ya mari kita panjatkan salawat serta salam kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya dan juga kepada umatnya yang selalu berada di jalannya hingga yaumul qiyamah. Dan tak lupa juga kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita ya, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kalian bisa belajar, masih bisa menuntut ilmu ya walaupun kalian di rumah. Di pelajaran ke-8 ini ya kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan salat. Ya, coba kalian lihat di bukunya halaman 45 ya, di situ ada sebuah cerita sedikit ya tentang seorang anak ya yang bernama Andi dan Reno. Ya, jadi sore itu ya Andi dan Reno salat asar berjamaah ya di mana? Di masjid. Entah ada apa gerangan ya tiba-tiba Reno tertawa ya, Andi pun langsung menegurnya. Reno, jangan tertawa, ucap Andi ya dengan suara yang agak keras. Nah, setelah salam, Pak Surya yang menjadi imam salat memanggil Andi dan Reno. Andi, Reno, kalian harus mengulangi salat asar, kata Pak Surya. Mengapa, Pak? Tanya Andi sedikit heran. Kan saya tidak ikut tertawa. Salat kita menjadi batal apabila kita tertawa atau berbicara dengan orang lain dengan sengaja, jelas Pak Surya. Jadi itulah tentang sedikit ya cerita tentang ya membatalkan salat. Maka pada pembelajaran kali ini ya, kita akan belajar, Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang perkara yang dapat membatalkan salat. Seperti contohnya tadi ya, yang dimana Reno tertawa dan Andi menegurnya dengan jangan tertawa ya. Maka kita akan ketahui ya, satu persatu hal-hal apa saja yang membatalkan salat. Di hal-hal yang membatalkan salat, yang pertama, segala hal yang membatalkan wudu ya. Jadi segala hal yang membatalkan wudu berarti membatalkan salat. Contohnya apa? Misalnya apa? Keluar angin dari dubur ya, atau kentut ya, berarti itu dapat membatalkan salat. Itu yang pertama. Yang kedua, sengaja meninggalkan salah satu rukun salat. Ya, kita sudah ketahui yang termasuk rukun salat. Misalnya di sini
Contohnya sengaja tidak melakukan ruku. Nah, karena ruku termasuk dari rukun sholat, berarti dengan sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat, contohnya kita tidak ruku tetapi langsung sujud. Nah, ini dapat membatalkan sholat. Yang ketiga di antara yang dapat membatalkan sholat, yaitu sengaja mengulangi rukun sholat. Misalnya melakukan ruku 2 kali dalam satu rakaat. Ya, jadi mengulangi rukun sholat sengaja, maka ini dapat membatalkan sholat. Ya. Yang keempat, makan dan minum. Nah, ini termasuk ya membatalkan sholat. Ya. Termasuk juga apa? Menelan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut. Karena itu dapat membatalkan sholat. Yang selanjutnya, yang kelima, tertawa atau berbicara dengan sengaja. Nah, seperti tadi ya, dicerita tentang Reno dan Adi. Ya, salah satunya Reno tertawa dan Adi menegurnya dengan ucapan, dengan berbicara, maka itu dapat membatalkan sholat. Nah, jadi kalian perhatikan ya, ketika sholat ya jangan ngobrol ya, apalagi bercanda, berbicara ya walaupun sedikit ya, berbicaranya menegur, maka itu tetap membatalkan sholat. Adapun mengingatkan imam dengan bacaan tasbih ya, tasbih itu kita mengucapkan subhanallah. Nah, maka ketika imam lupa kita ingatkan dengan mengucapkan tasbih, itu tidak membatalkan sholat. Nah, jadi tertawa, berbicara dengan sengaja ya walaupun sedikit, ya itu tetap membatalkan sholat atau menegur teman yang bercanda. Selanjutnya yang keenam, memalingkan seluruh badan dari arah kiblat. Ketika sholat maka badan kita ya, mata kita terarah ke tempat sujud, jadi badan kita dipalingkan ya, menengok ke kanan, ke belakang ya, maka itu dapat membatalkan sholat. Yang ketujuh, mendahului imam dengan sengaja ketika sholat berjamaah ya, jadi mendahului gerakan imam ya dengan sengaja ketika sholat berjamaah, maka ini dapat membatalkan sholat. Yang kedelapan, itu banyak melakukan selain gerakan sholat dan berturut-turut tanpa ada keperluan, misalnya bercanda dengan teman sebelah. Nah, maka ini dapat membatalkan sholat ya, misalnya senggol-senggolan ya, ataupun kalian menepuk ya, bercanda toel-toel ya, misalnya itu seperti itu, maka itu dapat ya, dengan berturut-turut ya, injak kaki misalnya seperti itu, maka itu dapat membatalkan sholat. Tetapi ya sekedar menggaruk kepala, misalnya ada yang gatel atau gerakan ringan, maka yang itu tidak membatalkan sholat. Yang kesembilan, ya, membuka aurat dengan sengaja ya, termasuk ya kalian menggunakan pakaian yang sangat tipis sehingga aurat kalian terlihat, menampakkan warna kulit ya. Nah, seperti misalnya ketika kalian sholat ya pakai pakaian yang tipis ya, sehingga aurat kalian terlihat, maka itu dapat membatalkan sholat. Yang ke-10 atau yang terakhir ya, ini lupa yang berlebihan ya, yang dapat membatalkan sholat. Yang ke-10 atau yang terakhir, lupa yang berlebihan seperti mendirikan sholat subuh 4 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwa dia ketika sholat tidak khusyuk ya, padahal khusyuk itu merupakan ruh sholat ya, maka ketika sholat kita harus khusyuk ya, pandangan kita ya, kita pikiran kita, karena kita sedang ya menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sholat kita harus khusyuk. Nah, itulah 10 ya hal-hal yang dapat membatalkan sholat yang harus kita hindari ya, karena ya ketika kita
sholat tetapi kita melakukan salah satu yang dapat membatalkan sholat, maka sholat kita tidak sah ya. Ya. Jadi kalian perhatikan ya ketika sholat ya apa saja yang dapat membatalkan sholat. Nah mungkin pembelajaran kali ini itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Semoga bermanfaat buat kalian sehingga menambah ilmu ya, menambah wawasan kalian sehingga kalian tahu ya, mengetahui apa saja yang dapat membatalkan sholat ya, karena ketika sholat kita ya batal maka kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kalian perhatikan ketika sholat ya, jangan main-main karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan untuk pertemuan kali ini ya tidak ada tugas, kalian cukup didengarkan ya video pembelajarannya, disimak baik-baik dan dipahami ya agar kalian tahu, mengetahui ya apa yang Bapak sampaikan ya. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.